Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sergi Melo, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia kelas B semester 5 dengan NIM 1901060059. Jadi baik, di video kali ini kurang lebihnya saya akan menjelaskan tentang materi biokimia, yakni ada karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan bioenergenetika. Oke, langsung saja kita mulai dengan materi yang pertama, yakni karbohidrat. Nah, pada umumnya karbohidrat adalah suatu kelompok senyawa yang terdiri atas unsur-unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O dengan rumus empiris CH2O. Kata karbohidrat diturunkan dari kata karbon dan hidrat sesuai dengan rumus empiris tersebut, karbon dan air. Secara kimia, karbohidrat dapat didefinisikan sebagai turunan aldehida atau keton dari polihidroksi alkohol atau sebagai senyawa yang menghasilkan turunan tersebut ketika dihidrolisis. Nah, karbohidrat tersebar luas baik di dalam jaringan tumbuhan maupun dalam jaringan hewan. Lalu selanjutnya, karbohidrat dapat membentuk senyawa polimer. Maka berdasarkan monomer yang dihasilkan ketika dihidrolisis, karbohidrat dapat dibedakan menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, berikut ada beberapa ciri-ciri dari karbohidrat, yakni yang pertama, monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana sehingga tidak dapat dihidrolisis untuk menghasilkan senyawa karbohidrat yang lebih kecil atau lebih sederhana. Contohnya adalah monosakarida, glukosa, galaktosa, fruktosa, dan ribosa. Selanjutnya ada disakarida. Yang kedua adalah karbohidrat yang apabila satu molekulnya dihidrolisis akan terurai menjadi dua molekul monosakarida. Contoh disakarida adalah sukrosa, maltosa, laktosa, dan selibiosa. Nah, apabila setiap molekul ini dihidrolisis, maka akan menghasilkan sukrosa, menghasilkan glukosa dan fruktosa, maltosa menghasilkan dua molekul glukosa, laktosa menghasilkan galaktosa dan glukosa, dan selibiosa menghasilkan dua molekul glukosa. Nah, yang berikutnya perbedaan antara maltosa dan selibiosa terletak pada jenis ikatan yang menghubungkan kedua unit monosakarida di dalam kedua molekul tersebut. Nah, pada maltosa terdapat ikatan alfa, sedangkan pada selibiosa terdapat ikatan beta. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk ikatan pada maltosa ini dia terdapat ikatan alfa, sementara pada selibiosa ini terdapat ikatan beta. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oligosakarida adalah karbohidrat yang apabila satu molekulnya dihidrolisis akan menghasilkan beberapa 3-10 molekul monosakarida. Contohnya oligosakarida adalah fructosidolaktosa, itu ada terdapat dalam ASI, lalu ada getianosa, itu terdapat dalam akar gentian, lalu ada rifinosa, itu dalam bit dan tebu, dan ada stakiosa dalam banyak tanaman termasuk kedelai. Nah, hidrolisis sempurna terhadap polisakarida adalah karbohidrat yang apabila satu molekulnya dihidrolisis akan menghasilkan banyak lebih 10 molekul monosakarida. Contohnya adalah amilosa, selosa, pektin, dan agar. Nah, sementara hidrolisis terhadap amilosa akan menghasilkan molekul-molekul glukosa. Selosa akan menghasilkan molekul-molekul glukosa, pektin akan menghasilkan molekul-molekul asam galakturonat, ramnosa, arabinosa, silosa, fukosa, apiosa, dan galaktosa, dan agar menghasilkan molekul-molekul galaktosa. Nah, yang berikutnya ada stereoisomerisme. Nah, kata ini atau stereoisomerisme adalah kejadian dua molekul yang memiliki rumus molekul dan rumus struktur sama, tetapi berbeda konfigurasi atau penataan atomnya di dalam ruang 3 dimensi. Senyawa kimia yang memiliki stereoisomer atau isomer ruang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu isomer optis dan isomer geometrik. Khusus pada senyawa-senyawa karbohidrat, stereoisomerisme yang penting adalah isomer optis. Kita lanjut, isomer optis yaitu isomerisme yang umumnya terdapat pada senyawa kiral. Nah, senyawa kiral adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih pusat atom kiral, yaitu posisi tetrahedral, biasanya atom C, yang mengikat 4 gugus berbeda satu sama lain. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan pada gambar di samping kanan ini struktur kiral. Ini ada satu atom C itu diikat 4 gugus berbeda satu sama lain.
Nah, keempat gugus itu dapat ditanda di sekitar atom pusat melalui dua cara yang berbeda dan menghasilkan dua senyawa yang berbeda pula. Hasil kedua penataan tersebut menunjukkan bahwa jika senyawa pertama diletakkan di depan sebuah cermin, maka struktur senyawa kedua isomer dari senyawa pertama persis sama dengan bayangan yang terbentuk di dalam cermin itu. Nah, sepasang senyawa yang merupakan bayangan cermin satu sama lain ini disebut enantiomer, sementara proyeksi Fischer adalah cara penggambaran struktur molekul gula dalam bentuk rantai terbuka. Nah, teman-teman bisa perhatikan kedua gambar ini merupakan struktur senyawa di dalam cermin sebelah kanan dan merupakan bayangan dari struktur senyawa di depan cermin itu sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan ini merupakan struktur senyawa di dalam cermin, sementara yang sebelah kiri ini di depan cermin. Oke, kita lanjutkan. Proyeksi Fischer adalah cara penggambaran struktur molekul gula dalam bentuk rantai terbuka. Ini merupakan proyeksi Fischer dari D-glukosa, D-galaktosa, dan D-manosa. Nah, tiga senyawa yang merupakan diastereomer satu sama lain. Lalu yang berikutnya, sifat dari sepasang enantiomer hampir semuanya sama kecuali dalam hal aktivitas optik atau sifat optis aktif. Nah, salah satu dari keduanya memutar bidang cahaya terpolarisasi sesuai arah putaran jarum jam, sedangkan yang lainnya memutar dengan arah berlawanan jarum jam. Nah, jika suatu molekul memiliki lebih dari satu atom C chiral, maka stereoisomer yang mungkin ada lebih dari dua di antaranya merupakan sepasang enantiomer dan yang lainnya merupakan diastereomer, yaitu stereoisomer tetapi tidak merupakan bayangan cermin satu sama lain. Sebagai contoh, D-glukosa merupakan enantiomer dari L-glukosa tetapi hanya merupakan diastereomer dari D-manosa, L-manosa, D-galaktosa, dan beberapa heksosa yang lain. Nah, selanjutnya monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana dengan rumus umum CH2O. N di mana N sama dengan 3 atau lebih. Nah, suatu molekul monosakarida atau gula sederhana terdiri atas suatu rantai karbon dengan sejumlah gugus hidroksil min OH dan satu gugus aldehida atau gugus keton. Nah, monosakarida yang memiliki gugus aldehida disebut aldosa, yang memiliki gugus keton disebut ketosa. Reaksi monosakarida itu dibagi menjadi beberapa bagian. Itu yang pertama reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi ini gula yang memiliki gugus aldehida atau keton pada konfigurasi rantai terbuka dapat mereduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+ yang mengendap sebagai endapan merah bata sehingga disebut gula mereduksi. Ini adalah dasar uji Helling dan uji Benedict untuk gula mereduksi. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan pada gambar ada uji Helling dan uji Benedict. Nah, selanjutnya yakni adalah reaksi enolisasi, yaitu reaksi atau pembentukan enol yang terjadi misalnya jika glukosa ditambahkan larutan basa encer dan dibiarkan selama beberapa jam menghasilkan campuran yang terdiri atas fruktosa dan manosa. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan di gambar. Ini ada reaksi dari defruktosa, enediol, dan viskose. Nah, selanjutnya adalah reaksi pembentukan glikosida. Nah, monosakarida ini dapat membentuk glikosida, misalnya ketika larutan D-glukosa ditambahkan metanol dan HCl. Nah, campuran ini akan menghasilkan dua senyawa yaitu metil D-glukopiranosida dan metil beta D-glukopiranosida. Nah, untuk gambar lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan pada slide. Nah, selanjutnya adalah esterifikasi. Nah, esterifikasi ini bukanlah bahasa yang baru atau kata yang baru. Jadi di sini reaksi monosakarida gugus alkohol pada karbohidrat dapat mengalami esterifikasi baik secara enzimatik maupun non-enzimatik. Sebagai contoh, apabila glukosa direaksikan dengan anhidrida asetat, semua gugus hidroksil pada glukosa mengalami asetilisasi menghasilkan pentaoasetilglukosa. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana reaksinya, teman-teman bisa perhatikan pada gambar. Ini merupakan reaksi esterifikasi dari D-glukosa dan metil beta D-glukopiranosida. Nah, pada esterifikasi ini, gugus alkohol pada karbohidrat dapat mengalami esterifikasi baik secara enzimatik maupun non-enzimatik. Nah, ini salah satu produk reaksi esterifikasi pada glukosa ini teman-teman bisa perhatikan
pada gambar di slide ini adalah penta O-asetil beta deglukosa. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Nah, yang berikutnya adalah kondensasi aldol. Nah, reaksi ini bergantung pada keasaman hidrogen alfa yang terikat pada C terdekat dengan gugus karbonil dan kemampuan ion yang terbentuk terstabilkan resonansi. Nah, ion N-loat yang terbentuk mampu berperan sebagai nukleofil untuk menyerang gugus aldehida dari molekul gula lainnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini merupakan reaksi atau kondensasi aldol. Lalu yang berikutnya adalah disakarida. Nah, disakarida ini merupakan satu molekul disakarida terbentuk dari dua molekul monosakarida. Jadi, salah satu contoh disakarida yang banyak dijumpai adalah maltosa. Nah, suatu jenis gula yang merupakan hasil antara pada hidrolisis pati oleh enzim amilase, yakni satu molekul maltose tersusun dari dua molekul glukosa yang saling terikat melalui ikatan glikosida. Nah, ikatan glikosida terbentuk antara gugus hidroksil pada atom C1 anomer pada posisi alfa dari molekul glukosa pertama dan gugus hidroksil C4 dari molekul glukosa kedua. Maka ikatannya disebut ikatan alfa, yakni 1 berikatan dengan 4. Yang berikutnya ada oligosakarida. Nah, oligosakarida ini merupakan sebuah karbohidrat apabila dihidrolisis akan menghasilkan beberapa atau lebih dari 2 unit monosakarida, bisa 3, 4, dan seterusnya hingga 10. Nah, rumus struktur salah satu oligosakarida atau satikosa ini dapat dilihat pada gambar. Nah, ini strukturnya, ini ada galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Nah, yang berikutnya ada karbohidrat poligosakarida. Minta maaf. Kita lanjutkan. Polisakarida merupakan rantai panjang dari unit-unit monosakarida. Ada lurus, ada juga yang bercabang. Nah, ada beberapa jenis polisakarida yang penting yaitu glikogen, pati, deksan, selulosa, dan kitin. Berikutnya adalah glikogen. Nah, glikogen ini merupakan merupakan karbohidrat polisakarida yang terdiri atas unit-unit glukosa sebagai monomernya. Nah, molekul glikogen berupa rantai panjang dari unit glukosa yang disambungkan melalui ikatan alfa 1. Kemudian setelah mencapai 10 unit glukosa terjadi percabangan ikatan alfa. Secara umum struktur glikogen dapat digambarkan seperti pada gambar. Nah, teman-teman bisa perhatikan glikogen. Nah, berikutnya adalah pati. Nah, pati ini terdiri atas sebuah rantai glikosida, suatu senyawa yang hanya menghasilkan glukosa ketika dihidrolisis, sehingga disebut juga glukosan atau glukan. Nah, pati mengandung dua jenis polimer glukosa yaitu amilosa dan amilopektin. Nah, pada bagian lurus, unit-unit glukosa disambung melalui ikatan alfa 1-4, sedangkan pada titik percabangan melalui ikatan alfa 1-6. Nah, teman-teman perhatikan ini merupakan reaksi dari pati. Yang berikutnya adalah dextran. Nah, dextran adalah polisakarida bakteri dan kamil yang terdiri atas polideglukosa dengan ikatan alfa. Nah, semua dextran ini memiliki cabang dengan ikatan alfa 1-3 dan beberapa di antaranya memiliki ikatan 1-2 atau alfa 1-4. Nah, dextran sintetis misalnya sephandex telah digunakan pada fraksinasi protein dengan kromatografi size occlusion. Lalu yang berikutnya adalah selulosa. Nah, selulosa adalah salah satu polisakarida pada karbohidrat rantai lurus tak bercabang dari unit-unit glukosa yang disambung melalui ikatan beta 1-4. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini adalah contoh reaksi dari selulosa. Ini dia. Nah, yang berikutnya juga adalah chitin, yang terakhir yang kita bahas pada karbohidrat ini. Nah, perlu diperhatikan oleh teman-teman, jadi chitin ini merupakan homopolisakarida yang tersusun dari residu N-asetilglukosamin melalui ikatan beta 1-4 seperti tampak pada gambar. Nah, ini merupakan reaksi dari chitin dan ikatan-ikatannya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, oke, jadi baik teman-teman, untuk karbohidrat, materi karbohidrat sampai di sini, dan perlu teman-teman ketahui bahwa karbohidrat banyak dan sangat
sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui makanan, reaksi yang terjadi pada proses pembakaran dalam tubuh kita, atau lain sebagainya. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan yang materi kedua, yakni lipid. Oke, jadi kita lanjutkan. Nah, pengertian lipid. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman, lipid merupakan sekelompok molekul besar yang terjadi di alam sebagai biomolekul dan bukan biomolekul. Nah, lipid yang berasal dari biomolekul dari golongan asam lemak, gliserolipid, gliserofosfolipid, sphingolipid, sterolipid, dan saccharolipid yang berasal dari lemak hewan dan minyak nabati. Nah, beberapa senyawa yang dimasukkan ke dalam lipid seperti asam lemak dengan rantai sangat pendek seperti C1 sampai C4 terlarut secara sempurna dalam air dan tidak larut dalam pelarut nonpolar. Jadi lipid ini dia terlarut sangat sempurna dalam air dan tidak terlarut dalam pelarut nonpolar. Nah, selain itu beberapa senyawa yang dimasukkan ke dalam lipid seperti beberapa asam lemak trans tidak diturunkan secara langsung dari organisme hidup. Nah, minyak dan lemak merupakan bagian dari lipid yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam apakah berada dalam bentuk cairan, minyak, atau padatan dalam suhu kamar. Nah, kebanyakan minyak dan lemak tersusun atas asam lemak dengan panjang rantainya lebih dari 12 atom karbon. Nah, minyak yang berasal dari lautan dicirikan dengan kandungan asam lemak sampai C24 yang cukup tinggi. Nah, triacylglycerol merupakan sekelompok lipid yang nonpolar. Selain itu, lipid juga mencakupi diacylglycerol, monosylglycerol, asam lemak bebas, dan vitamin-vitamin larutan lemak, serta steroid, terpen, hidrokarbon, karotenoid, dan bahan-bahan lain yang tidak tersambungkan. Nah, lipid nonpolar juga dirujuk sebagai lipid sederhana, menghasilkan satu atau dua jenis produk ketika dihidrolisis. Nah, fosfolipid merupakan kandungan utama penyusun dinding sel. Lipid juga mengandung beberapa komponen minor, seperti zat warna, karotenoid atau klorofil, sterol, fitosterol dalam minyak yang berasal dari tanaman, dan kolesterol yang berasal dari lemak hewan. Nah, vitamin A ada juga dari karoten, serta vitamin-vitamin larut lemak lainnya, D, E, K, lilin, ester asam lemak dengan alkohol rantai panjang, ester, serta produk degradasi asam lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, lipid juga mengandung beberapa komponen minor seperti zat warna, karotenoid, klorofil, sterol, fitosterol dalam minyak yang berasal dari tanaman, dari kolesterol yang berasal dari lemak hewan, vitamin A dari karoten, serta vitamin-vitamin larut lemak lainnya, D, E, K, lilin, ester asam lemak dengan alkohol rantai panjang, eter, serta produk degradasi asam lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah asam lemak. Nah, asam lemak merupakan istilah umum untuk asam lemak konjugasi dan turunannya. Asam lemak menggambarkan sekelompok besar molekul yang disintesis melalui pemanjangan suatu aseq-CoA primer dengan malonyl-CoA atau metil malonyl-CoA. Nah, asam lemak tersusun dari mono, di, dan tri substitusi gliserol menjadi mono di trigliserida yang bisa dikenal sebagai ester-ester asam lemak gliserol. Lalu yang berikutnya adalah asil gliserol. Asil gliserol ini disebut juga dengan gliserolipid. Asil gliserol merupakan penyusun utama minyak dan lemak yang penting dalam perdagangan dan industri lainnya. Nah, untuk lebih lanjut tentang asil gliserol, teman-teman bisa membaca. Nah, ini adalah contoh reaksi atom-atom karbon dalam asil gliserol. Sumbernya OKV 2002 menunjukkan atom C chiral. Yang ketiga ada gliserol fosfolipid. Nah, gliserol fosfolipid ini atau fosfogliserida atau fosfolipid tersusun atas gliserol, asam-asam lemak, fosfat, dan biasanya suatu senyawa organik basa senyawa polihidroksi. Yang keempat adalah sphingolipid. Sphingolipid merupakan senyawa kompleks yang ikut menentukan ciri struktural karena basa sphingosine. Nah, basa sphingosine disintetis dari asam amino serin secara de novo dengan rantai hidrokarbon panjang asam lemak asli CoA yang diubah menjadi ceramid, fosfolipid, glikosifingolipid, dan sphingolipid atau glikosifingolipid. Lalu yang kelima adalah sterolipid dan ester-ester sterol. Nah, sterolipid merupakan komponen dari lipid membaran bersama fosfolipid dan sphingolipid.
Contoh stereolipid seperti kolesterol dan turunannya. Yang keenam adalah prenolipid. Nah, lipid prenol disintetis dari prekursor berkarbon 5 isopentanil, pisofosfat dan dimetianil pisofosfat yang sebagian besar dihasilkan melalui jalur asam mevalonat MVA berdasarkan buku Koyama and Seto pada tahun 2003. Nah, yang ketujuh adalah sakarolipid. Basa dari sakarolipid ini dalam bahasa Inggrisnya adalah sakarolipid dan glukolipid, adalah asam lemak yang terikat langsung dengan kerangka gula dan membentuk struktur yang sesuai dengan membran bilayar. Yang kedelapan adalah poliketida, merupakan senyawa lipid yang disintetis melalui polimerisasi subunit asetil dan propionil oleh enzim klasik serta enzim iteratif dan multimodular yang berbagai fitur mekanistik dengan sintetis asam lemak. Nah, poliketida ini terdiri dari sejumlah besar metabolit sekunder dan produk alami dari hewan, tumbuhan, dan bakteri. Nah, oke teman-teman, yang berikutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yakni asam nukleat. Nah, kita masuk pada pengertian asam nukleat. Jadi, asam nukleat ini merupakan senyawa polimerik dengan berat molekul tinggi pada hidrolisis sempurna menghasilkan basa-basa purin dan pirimidin. Nah, komponen gulanya adalah D-ribosa dan D-deoksiribosa dan asam fosfat. Nah, kita lanjut fungsi asam nukleat. Asam nukleat merupakan molekul raksasa yang memiliki fungsi khusus, yaitu menyimpan informasi genetik dan meneruskannya kepada keturunannya. Nah, susunan asam nukleat yang menentukan apakah makhluk itu menjadi hewan, tumbuhan, maupun manusia. Begitu pula susunan dalam sel, apakah sel itu menjadi sel otot maupun sel darah. Beberapa fungsi asam nukleat lainnya penting adalah menyimpan, mentransmisi, dan menetralisasi informasi genetik. Jenis-jenis asam nukleat. Nah, asam nukleat itu dibagi menjadi dua, yakni ada DNA atau deoksiboronucleic acid dan ada RNA ribonucleic acid atau asam ribonuklea. Baik DNA maupun RNA merupakan anion dan pada umumnya terikat oleh protein dan bersifat basa. Misalnya DNA dalam inti sel terikat pada histom, dan senyawa gabungan antara protein dan asam nukleat disebut nukleoprotein. Nah, molekul asam nukleat merupakan polimer superprotein, tetapi unit penyusunnya adalah nukleotida. Nah, salah satu contoh nukleotida asam nukleat bebas adalah ATP yang berfungsi sebagai pembawa energi. Struktur DNA dan RNA. Nah, asam nukleat biasanya tersusun atas DNA dan RNA yang terdiri dari monomer nukleotida, di mana nukleotida ini biasanya tersusun atas gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa serta kelompok basa purin dan piridin seperti adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil. Nah, DNA yang pertama kita mulai dari struktur DNA. Asam ini adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Molekul DNA yang panjang ini dibentuk oleh ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan perantaran gugus fosfat. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini merupakan struktur dari DNA. Ini dia. Nah, yang berikutnya adalah struktur dari RNA. Teman-teman, asam ribonukleat adalah salah satu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida. Seperti DNA, asam ribonukleat ini terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantaran gugus fosfat Nah, di bawah ini adalah gambar dari struktur dari molekul RNA. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar. Ini dia. Ini ada adenosine, guanine, dan pirimidin, timiline, dan sitosin. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Meskipun banyak persamaan antara RNA dan DNA, RNA dan DNA juga mempunyai beberapa perbedaan dengan DNA, yaitu salah satunya yang saya sebutkan di sini adalah bagian pentosa RNA adalah ribosa, sedangkan bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa dan lain sebagainya. Sintetis RNA dan DNA.
Nah, sintetis RNA yang pertama, RNA biasanya dikatalis oleh enzim DNA RNA polimerase menggunakan sebagian template sebuah proses yang dikenal sebagai transkripsi. Lalu untuk sintesis DNA di sini dimaksud adalah replikasi DNA, yaitu proses perbanyakan bahan genetik, pengkopian rangkaian molekul bahan genetik DNA atau RNA sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Nah, nukleotida dan nukleosida. Molekul nukleotida terdiri atas nukleosida yang mengikat asam fosfat, sementara molekul nukleosida terdiri atas pentosa atau deoksiribosa atau ribosa yang mengikat suatu basa purin atau pirimidin. Nah, pentosa yang berasal dari DNA ialah deoksiribosa yang berasal dari RNA ialah ribosa. Adapun basa purin dan basa pirimidin yang berasal dari DNA ialah adenin, sitosin, dan timin. Dan dari RNA akan diperoleh adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Arti bione, ya kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yakni, minta maaf di sini saya lupa menaruh slide awalnya. Jadi di sini yang terakhir kita akan membahas tentang bioenergetika. Nah, bioenergetika atau termodinamika biokimia adalah ilmu pengetahuan mengenai perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Nah, sistem biolog dapat menggunakan energi panas untuk melangsungkan kerjanya, sedangkan sistem biologik bersifat isotermik dan menggunakan energi kimia untuk memberikan tenaga bagi proses kehidupan. Nah, molekul penghasil energi dalam metabolisme sel. Asam nukleat juga merupakan suatu koenzim atau KOA, koenzim A-CoA. COASH, HSCoA adalah sebuah nukleotida yang bersifat sebagai kofaktor yang dikenal karena berperan dalam sintesis dan oksidasi asam lemak, serta oksidasi asam privat dalam siklus asam sitrat. Nah, semua lintasan biologis yang melibatkan enzim ternyata juga memerlukan koenzim A sebagai substrat. Sebagai contoh, substrat tioser seperti asetil CoA pada sintetis sisteamina, asam pantoenat, dan adesin trifosfat atau ATP. Siklus ATP. Nah, peran ATP sebagai sumber energi untuk metabolisme di dalam sel berlangsung dengan suatu mekanisme mendaur. Termodinamika kerja ATP. Nah, makhluk hidup memerlukan masukan energi bebas terus-menerus untuk 3 tujuan utamanya, yakni kerja mekanis kontraksi otot dan gerakan sel lainnya, transfer aktif molekul dan ion-ion, serta sintesis makromolekul dan biomolekul lainnya. Nah, donor energi bebas untuk sebagian besar proses memerlukan energi adalah ATP. Nah, peran ATP sebagai pengembangan energi terpusat pada bagian trifosfatnya. Itulah sebabnya ATP adalah molekul kaya energi karena unit trifosfatnya mengandung 2 ikatan fosfoanhidrida. Proses transfer ATP. Nah, pada umumnya senyawa fosfat di dalam sel dapat dibagi menjadi 2 golongan senyawa berenergi. Senyawa fosfat berenergi tinggi dan senyawa fosfat berenergi rendah. Nah, proses transfer transfer ATP ini terjadi pada saat senyawa fosfat berenergi tinggi seperti glisirol fosfat dan fosfoenol privat, senyawa antara glikolisis, mempunyai hidrolisis lebih negatif daripada ATP, sedangkan senyawa fosfat berenergi rendah seperti glukosa 1-fosfat dan fruktosa 1-fosfat mempunyai hidrolisis kurang negatif daripada ATP. Metabolisme energi dari bahan makanan. Nah, metabolisme energi diartikan sebagai metabolisme total yang ditunjukkan oleh energi dalam bentuk panas dan kerja yang dikeluarkan dari keseluruhan proses kimia yang terjadi dalam tubuh organisme tingkat tinggi, manusia dan hewan, yang berasal dari oksidasi zat makanan. Tahap pertama, molekul-molekul makanan yang besar dipecah menjadi unit lebih kecil. Nah, protein dihidrolisis menjadi 20 macam, yakni asam amino polisakarida dihidrolisis menjadi gula sederhana seperti glukosa, dan lemak dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Dan tidak ada energi yang berguna dibentuk dari tahap ini. Nah, tahap kedua, molekul-molekul kecil hasil hidrolisis ini dipecah menjadi beberapa unit sederhana yang memainkan peran utama pada metabolisme. Selanjutnya pada tahap ketiga, yaitu terdiri dari daur asam sitrat dan fosforilasi oksidatif yang merupakan jalur akhir bersama oksidasi molekul bahan bakar. Oke, jadi baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya terkait materi biokimia, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan bioenergetika atau metabolisme. Dari saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih, salam sehat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.
Tuhan Yesus memberkati.